Shalom dan selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 27 Maret 2025. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat yang kelima. Dan nantinya saya akan membaca hanya ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebelum mendengar sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu Tuhan Allah pada pagi ini. Terima kasih untuk karya dan kasih-Mu menuntun kami boleh menikmati hari baru pagi ini. Kesempatan ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman Allah dan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita 2 Korintus 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat yang kelima. Dan saya akan membaca hanya 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Tema kita, janganlah tawar hatimu, daan naranggang tupenammu. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang bisa tawar hati, tidak peduli berapa usia orang tersebut. Tawar hati kerap membuat seseorang merasa kehilangan semangat dalam hidup. Penyebabnya bisa muncul dari perasaan tidak dihargai, diragukan, diremehkan, tidak diperhatikan, atau dikecewakan, terutama ketika kita telah berusaha memberikan yang terbaik. Jika kondisi ini tidak direspon dengan tepat, maka tawar hati akan berujung pada sikap apatis atau acuh tak acuh. Rasul Paulus juga menyadari bahaya dari tawar hati karena ia telah melewati banyak hal yang menyakitkan. Namun demikian, Paulus dikuatkan oleh keyakinan bahwa manusia batinnya selalu diperbaharui setiap hari. Dan kemuliaan kekal dijanjikan pada mereka yang tetap bertahan. Suka duka kehidupan membawanya pada keyakinan iman bahwa ada hal-hal yang bersifat sementara dan tidak kekal. Rasa sakit dan keluhan-keluhan akan ada akhirnya. Di pasal 5 ayat 1 sampai 2. Paulus menegaskan bahwa tawar hati bisa dihindari dengan menaruh pengharapan pada Allah yang telah mengaruniakan roh sebagai jaminan yang disediakannya bagi kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika hari-hari kita terasa berat karena kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan tawar hati, maka pesan firman hari ini mengingatkan untuk tetap meneguhkan hati. Pencobaan dapat terus datang, tetapi kita dapat memilih untuk meresponnya dalam iman dan terus mengingat bahwa Allah menyediakan jaminan bagi yang berharap kepadanya. Selama kaki masih memijak bumi, kita akan terus menjumpai kekecewaan. Namun demikian, roh itulah yang akan menuntun kita terus berpaut kepada Allah, bahkan dalam kondisi-kondisi sulit. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Terima kasih firman-Mu boleh kami dengarkan, tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak tawar hati dalam menjalani hidup ini, tetapi senantiasa
kami berserah, kami bersandar pada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi penuntun dan penolong perjalanan hidup kami. Siara hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami memohon pertolongan, kami dituntun, kami dipeliharakan dalam melakukan tugas pekerjaan, pelayanan, aktivitas kami, bahkan perjalanan-perjalanan kami hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara dan penegak hukum di negeri ini, sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk umat Tuhan dimanapun. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dan pulihkan. Kami mendoakan yang berduka, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka satu persatu. Yang bergumul, teguhkan ya Bapa, menghadapi kondisi keadaan pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya senantiasa mereka ditopang dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, berkati dalam bangku sekolah, bangku pendidikan, dalam mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka semua, teguhkan satu persatu. Bahkan kami mendoakan ya Bapa, anak-anak-Mu yang menikmati pertambahan usia hari ini, sempurnakan sukacita mereka selalu. Bapa Sorgawi, tuntunlah perjalanan hidup kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa syukur kami. Kami naikkan padamu di dalam satu nama, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.